Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Suhandi dengan NPM 2131423, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau lebih tepatnya adalah mereview jurnal sebagai tugas UTS pada mata kuliah transportasi massal dengan dosen pengampu Miss Galuh Pramita. Jadi pada mata kuliah transportasi massal ini saya mendapatkan tugas untuk mereview jurnal dengan judul evaluasi pengembangan pelabuhan Sibolga. Oke. Berikut ini adalah informasi jurnal. Judul jurnal adalah evaluasi pengembangan Sibolga. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Volume dan halaman 19 2017, halaman 1 sampai dengan 13. Nama penulis Dedi Arianto, reviewer saya sendiri Adam Suhandi, dan pada tanggal 5 Juni 2024. Oke, kita masuk ke abstrak. Jadi pada jurnal kali ini memiliki tujuan untuk menilai berbagai aspek kebutuhan pengembangan pelabuhan Sibolga, termasuk kinerja pelayanan, potensi permintaan dan potensi hinterland, dan analisis deskriptif, komparatif, dan analisis pertumbuhan digunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan kapal, pelayanan barang, dan penggunaan fasilitas untuk barang, penumpang, dan peti kemas belum optimal. Pengembangan pelabuhan Sibolga sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan lahan pelabuhan yang belum optimal digunakan. Kemudian, melalui rekonfigurasi pelabuhan dan reklamasi perairan, area akan diperluas. Strategi ini sesuai dengan pengembangan trafik dan sesuai dengan kondisi teknis lahan yang tersedia untuk pengembangan. Rencana pengembangan yang dirancang untuk jangka panjang yang memisahkan terminal barang-barang umum, terminal peti kemas konvensional, dan terminal barang. Kemudian latar belakang, lokasi pelabuhan Sibolga ini terletak di Teluk Tapian Nauli di pantai barat Provinsi Sumatera Utara. Itu berada di Kota Madia Sibolga dan dikoordinat sebagai berikut. Kemudian Kota Sibolga ini terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Utara. Ini hanya berjarak 344 km dari Kota Medan, pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah administrasi Kota Sibolga adalah 3.536 hektar, terdiri dari wilayah daratan, pulau-pulau kecil, dan lautan. Wilayah daratan pulau-pulau kecil seluas sekitar 238 hektar atau 6,7% dari seluruh wilayah administrasi kota, dan wilayah daratan pulau-pulau kecil seluas sekitar 1.126 hektar atau 31,87% dari seluruh wilayah administrasi kerja kota. Dan wilayah laut mencakup sekitar 2.171 hektar atau 61,39% dari total. Dan masyarakat produsen dan pedagang kolektor tidak mendapat keuntungan yang memadai pada saat biaya transportasi ke kota-kota tersebut sangatlah mahal. Kemudian pemilik kebun rakyat di sana atau pedagang pengepul dari Tapanuli Selatan lebih suka barang-barang dagangannya diangkut ke Padang atau Pekanbaru karena jarak kantong produksi Medan hanya 200 sampai dengan 600 km. Sedangkan Sibolga hanya 0 sampai dengan 200 km. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pelabuhan Sibolga. Ada internal dan ada eksternal. Kemudian yang pertama, sebagian fasilitas yang ada pada saat ini belum sepenuhnya mendukung aktivitas pelabuhan. Belum semua peralatan pokok dan penunjang telah dimiliki oleh pelabuhan. Kemudian yang terakhir adalah sebagian daerah lingkungan kerja yang ada saat ini tuh masih terancam akan digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan yang bukan bersifat kepelabuhan. Dan selain hambatan-hambatan tadi internal, ada hambatan eksternal juga, ada 3.
Yang pertama, kondisi jalan raya yang menghubungkan pelabuhan dengan daerah hinterland belum sepenuhnya mendukung. Kemudian yang kedua, tidak semua instansi pemerintah yang berkaitan dengan masalah perizinan atau penyelesaian dokumen terdapat di Sibolga. Dan yang terakhir, belum adanya koordinasi yang terpadu dalam pemanfaatan pelabuhan dengan instansi terkait. Dan berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah saya jabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengembangan kapasitas dan fasilitas serta peralatan pelabuhan sampai kurun waktu 2030. Adapun hasil penelitian, Peraturan Pemerintah Nomor 61 2009 tentang Kepelabuhan mengatur pengembangan pelabuhan secara rinci, mencakup pasal 89 hingga 93, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut yang diubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. Dalam pasal 74 sampai dengan 78 disebutkan bahwa pengembangan pelabuhan hanya boleh dilakukan setelah memenuhi persyaratan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Laut. Menteri Pelabuhan Utama dan Pengumpul, Gubernur Pelabuhan Pengumpulan Regional, dan Bupati atau Wali Kota Pelabuhan mengizinkan pengembangan pelabuhan. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan forecasting untuk meramalkan kebutuhan pengembangan kapasitas dan pelabuhan Sibolga. Produktivitas muat relatif cukup bagus, di mana pada tahun 2016 periode Januari sampai dengan Maret, produktivitas GC sebesar 29,13 TGH. Namun, untuk produktivitas peti kemas konvensional masih berada di bawah standar, yaitu rata-rata sebesar 4,81 BCH. Sedangkan utilisasi BOR pada periode tahun 2016 Januari sampai dengan Maret rata-rata sebesar 53 sampai dengan 53,14%, yang berkecenderungan dianggap baik. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan diantaranya yaitu, yang pertama, jam kerja TKBM untuk kapal yang bermuatan general cargo pukul 8 WIB sampai dengan 17, 8 jam per hari, sehingga kapal yang masuk pada saat subuh atau malam hari tidak langsung dibongkar atau dimuat. Kemudian yang kedua, jam kerja kapal yang bermuatan peti kemas itu hanya beroperasi 11 jam kerja per hari. Kemudian kapal tidak bisa keluar pada malam hari karena kondisi alam sehingga menunggu pagi hari. Dan yang terakhir, curah hujan yang tinggi di Sibolga sehingga kapal tidak bisa melakukan bongkar atau muat. Berikut ini adalah beberapa rekapitulasi kinerja pelayanan dari periode Januari sampai dengan Maret 2016. Kita masuk ke kesimpulan. Pelabuhan Sibolga ini memiliki fungsi strategi sebenarnya untuk menghubungkan orang dan barang di wilayah pantai Sumatera Utara. Area sekitar Pelabuhan Sibolga terdiri dari Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kepulauan Nias, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Dairi. Arah pengembangan Pelabuhan Sibolga ini adalah rekonfigurasi untuk memperluas area dan memanfaatkan lahan pelabuhan yang belum optimal untuk mengantisipasi pertumbuhan trafik dan sesuai dengan teknis lahan yang tersedia untuk pengembangan. Dan rencana pengembangan di masa depan itu sudah dibuat dengan tata letak dan zoning seperti berikut. Yang pertama, pemisahan fisik dan operasional antara terminal barang umum, terminal peti kemas konvensional, dan terminal penumpang. Terminal barang itu terletak di sebelah selatan dan mencakup dermaga. Bagian depan dermaga Aik Habil itu digunakan untuk kargo besar, dan kapal pelni sampai dermaga sendirinya dibangun.
Bagian utara dermaga Aigbel adalah terminal penumpang dan dermaga feri yang ada digunakan untuk kapal kargo kecil. Berikut ini adalah kekuatan dan kelemahan dari jurnal ini. Untuk kekuatan dan kelebihan, Pelabuhan Sibolga ini memiliki fungsi yang strategis untuk menghubungkan orang dan barang di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Juga dengan memanfaatkan lahan pelabuhan yang belum digunakan secara optimal dan kemudian mengubah pelabuhan untuk memperluas area. Untuk memberikan kesan yang nyaman bagi penumpang, rencana pengembangan jangka panjang yang direncanakan akan memberikan zoning dan tata letak yang memisahkan terminal barang kargo, terminal peti kemas konvensional, dan terminal penumpang. Dan jurnal ini tuh memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pengembangan pelabuhan, terutama dalam konteks Pelabuhan Sibolga. Ini dapat membantu praktisi dan peneliti yang tertarik dalam bidang ini. Dan adapun kelemahan pada jurnal ini atau pelabuhan ini, sebagian fasilitas yang ada pada aktivitas pelabuhan ini itu belum semuanya menjadi peralatan pokok yang lengkap atau data dan penunjang yang telah dimiliki oleh pelabuhan, dan sebagian daerah lingkungan kerjanya itu masih terancam atau belum terorganisir dengan baik. Kondisi jalan raya yang menghubungkan pelabuhan dengan daerah hinterland itu belum sepenuhnya mendukung fasilitasnya. Kemudian mungkin ada keterbatasan dalam ruang lingkup evaluasi. Misalnya, jika hanya fokus pada aspek ekonomi pada jurnal ini dan tidak mempertimbangkan dalam dampak lingkungan atau sosial dari pengembangan pelabuhan, ini bisa jadi kelemahan. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya review dari jurnal ini. Jika ada salah kata ya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.